kami boleh menyembah-Mu, kami boleh ada di tempat ini, kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu, atas semua kesempatan yang Kau berikan. Dan saat ini Tuhan, biarlah Kau persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan, Engkau yang bekerja atas hamba-Mu, karena hamba-Mu tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Engkau. Tuhan, perlengkapi hamba-Mu dan berbicara menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, pagi ini saya mau sharing tentang kesembuhan ilahi, saudara. Topik yang rada berat bagi saya, tapi Tuhan ajar saya untuk menyampaikan ini. Setiap manusia ini yang diinginkan tubuhnya sehat, tubuhnya tidak ada penyakit, betul nggak saudara? Di mana-mana juga orang-orang maunya sehat. Kalau orang nggak ada duit nggak apa-apa, yang penting tubuhnya sehat, bisa cari kerja lagi. Kalau udah sakit nggak ada duit lebih berat lagi katanya. Banyak orang yang berusaha untuk sehat. Ada yang olahraga, ada yang menjaga makanan, ada yang menjaga pola hidupnya. Tapi ada yang sudah berusaha, tetapi tetap ada yang sakit, saudara. Mereka selalu nanyakan, saya udah sehat, makan sehat, pola hidup sehat, kenapa bisa sakit ya? Banyak yang dalam obrolan di mana saya ketemu dengan orang, udah jaga makanan, udah olahraga, tapi kena kanker, saudara. Banyak juga orang yang mau sehat, carinya hamba Tuhan. Cari orang yang punya karunia kesembuhan. Dimanapun dikejar. Bukan cari ke sumber yang beri kesembuhan itu, saudara. Maunya ditumpang tangan, instan jadi sembuh. Tapi ada juga yang udah ngejar-ngejar hamba Tuhan, akhirnya nggak sembuh. Kecewa sama Tuhan. Tapi ada juga yang sembuh sih, gitu loh. Suatu berapa tahun yang lalu, udah lama, kira-kira berapa tahun ya? Ada 10 tahun yang lalu, Tuhan beri karunia pada saya, pada Ci Ina, waktu di Malaka, ingat gak Ci? Di Malaka itu ada KKR kesembuhan ilahi. Kami sebenarnya bukan petugas kesembuhan ilahi itu, yang mengadakan pendeta lain. Tapi waktu sore setelah kami mengadakan seminar narkoba, Pak Gideon tiba-tiba keluar kamar. Tuhan suruh kita bantuin KKR kesembuhan di lapangan itu, di Malaka itu. Kita nggak tahu harus apa, jadi kita jadi datang sebagai peserta, sebagai jemaat di tempat itu. Waktu kesembuhan ilahi itu, kan pendetanya, ayo maju semua. Saking banyak orangnya di lapangan, pendetanya kewalahan. Jadi Pak Gideon, ayo kita bantuin gitu kan. Saya tugasnya di panggung, Ci Ina di lapangan, yang atau yang lain di mana gitu loh. Tuhan bisa pakai kesembuhan ilahi juga untuk nyembuhin orang. Kalau Tuhan berkenan. Saat itu banyak dari saudara-saudara kita jadi sakti-sakti, saudara. Tumpang tangan sembuh, tukang apa sembuh. Yang kanker payudara, ingat gak Cina? Ci pegangin dadanya, katanya sakit. Ternyata sakitnya ada benjolan besar payudara. Itu kanker payudara. Cina yang megang, saya doakan, tiba-tiba hilang ya Ci, betul gak Ci? Yang gondok besar segini, dipegang, hilang. Saya di tangan saya kerasa masih benjolan segini, tapi saya lihat kok nggak ada gitu loh. Udah hilang. Yang nggak bisa jalan. Tuhan bisa, kesembuhan ilahi itu ada. Jadi semua orang cari kesembuhan. Ada yang cari ke dokter juga. Ada yang cek lab tiap 6 bulan sekali rutin ada. Ya nggak salah sih ke dokter juga gitu loh. Yang penting ujungnya tanya Tuhan dulu, Tuhan boleh ke dokter atau pakai iman.
Jangan ada yang kebelengar, pakai iman gak mau dokter, anti dokter, padahal Tuhan gak suruh. Jadi dia sakit tetap. Jadi intinya semua mau sehat. Kita mau belajar pagi ini bagaimana kesembuhan ilahi itu bisa berlaku, bisa terjadi. Next. Kesembuhan ilahi itu bisa terjadi karena perkenanan Tuhan. Satu, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, favor of God bisa terjadi dalam hidup kita, saudara. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenanan, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jika Tuhan berkenan, pasti sembuh. Ada favor ke Tuhan kepada orang yang sakit itu. Bukan maksa Tuhan untuk menyembuhkan, tapi perkenanan Tuhan yang bisa menjamah kesembuhan itu terjadi. Contohnya di Lukas 5 ayat 12-14. Pada suatu kali Yesus berada dalam suatu kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Kita kembali ke ayat 13. Di situ ada tulisan aku mau. Berarti Tuhan mau, Tuhan berkenan atas orang kusta itu. Waktu Tuhan berkenan dan Tuhan mau, jadilah tahir, jadilah sembuh. Perkenanannya ada pada orang kusta itu. Contoh lain, nggak ada di teks. Kalau dipanjangin tuh banyak banget. Di kolam Bethesda, dari sekian orang yang nunggu di kolam itu, di sekeliling itu, menunggu keajaiban, menunggu malaikat Tuhan menyembuhkan, Yesus datang kepada satu orang yang lumpuh. Kenapa enggak yang lain? Didatengin hanya satu orang itu yang lumpuh. Tuhan berkenan pada orang lumpuh itu. Walaupun mungkin orang lumpuh itu enggak punya iman, enggak mengharapkan Yesus sembuhkan, hanya mengharapkan mujizat keajaiban yang malaikat lakukan waktu itu. Tapi Tuhan datang ke orang satu itu menawarkan, maukah engkau sembuh? Jawaban orang itu juga bukan, aku mau Tuhan. Dia hanya, gak ada yang nolong aku Tuhan. Gak ada yang, waktu air itu bergoncang, gak ada yang nolong aku masukkan ke kolam itu. Bukan, aku mau. Walaupun orang itu nggak punya iman, orang itu nggak tahu bagaimana harus kesembuhan, hanya nunggu mujizat. Walaupun sebelahnya ada sumber mujizat itu, karena perkenanan Tuhan. Berkenan ada seorang itu, dan orang itu menjadi sembuh. Jadi kesembuhan ilahi ini bisa terjadi karena perkenanan Tuhan yang pertama kali. Kita baca Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan.
Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Di sini Tuhan mengatakan, aku yang datangkan, bukan mujizat, bukan dokter, bukan hamba Tuhan, tapi aku karena perkenanannya memberikan kesehatan, kesembuhan. Aku Jehovah Rafa. Aku sanggup menyembuhkan. Aku sanggup memberikan kamu sehat dan kesejahteraan, keamanan berlimpah-limpah. Yesus sumber dari segalanya. Jadi kesembuhan yang pertama bisa berlaku karena perkenanan saudara. Minta perkenanan Tuhan, minta favor dari Tuhan. Tiap hari Tuhan berikan favormu, penuhkan dengan favormu. Bukan kesehatan aja, mungkin persoalan saudara-saudara yang mungkin sakit. Kalau ada favor dari Tuhan, ada tangan yang terulur dari Tuhan, dari surga, menjamah saudara, dan saudara akan sembuh. Dalam segala perkara, segala hal yang saudara sedang sakit. Kita belajar yang kedua, iman dan bertindak saudara. Kesembuhan itu bisa terjadi karena iman dan bertindak saudara. Kita tahu iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran saudara. Jadi dengar firman yang banyak, baca firman yang banyak, sehingga timbul iman dan ada kesembuhan. Lanjut, Markus 5 ayat 27 ayat 28. Ini tentang wanita pendarahan saudara. Wanita itu di situ ngomong, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini mendengar berita tentang kebenaran, mendengar tentang Yesus, mendengar tentang firman yang hidup. Dengan mereka, perempuan itu mendengar banyak berita tentang Yesus. Oh, mungkin berita-berita ada Yesus yang bisa menyembuhkan, ada Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Iman perempuan itu timbul karena mendengar berita-berita kesaksian hidup dari Tuhan Yesus. Dan setelah perempuan itu mendengar, dia bertindak, menjamah jubah Tuhan Yesus. Iman dan bertindak. Kalau saya bayangkan ya saudara, perempuan itu udah pendarahan 12 tahun. Lemes nggak? Mungkin yang perempuan ngerti. Lemes kan? Lemes banget. Untuk bergerak aja susah. Apalagi zaman dulu kalau keluar darah itu orang yang najis. Kesulitan orang wanita ini untuk mendekati Tuhan Yesus, mendekati orang banyak. Keadaannya lemes, coba dibayangkan. Udah lemes, orangnya nggak mungkin Tuhan Yesus jalan, nggak ada yang datang. Semua orang minta kesembuhan ke Tuhan Yesus, minta pertolongan. Pasti sesek gitu loh. Dengan lemahnya, dengan tubuhnya, dengan imannya, perempuan itu berusaha merangkak, mendesak, mungkin ketendang orang, mungkin kedorong orang jatuh lagi. Tapi imannya bulat saudara. Apa yang perempuan itu dengar, imannya dia katakan oke. Dia bertindak dengan sekuat tenaga. Imannya sampai garis akhir, kudu harus menjamah jubah Yesus. Lanjut ya, 5 ayat 3, Markus 5 ayat 34. Setelah perempuan itu menjamah, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan selamat dan sembuh dari penyakitmu. Yang menyembuhkan adalah imannya. Iman tanpa perempuan itu bertindak gak mungkin bisa menjamah
jubah Yesus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perempuan itu bertindak sesuai dengan imannya, menjamah. Ada juga bertindak dengan mengatakan imannya. Jadi mungkin nggak bisa sakit, mungkin di kasur nggak bisa apa-apa. Perkatakan firman. Itu perkataan iman itu, firman itu dikatakan supaya iman kita terus bertumbuh dan bangkit. Percaya bahwa firman itu hidup, bisa menyembuhkan, bisa membuat suatu mujizat. Banyak firman ayatnya yang saya tunjukkan supaya saudara bisa mengerti di firman itu sudah diajarkan semua tentang kesembuhan ilahi. Matius 8 ayat 8 sampai 10. Ini perkataan iman. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit, pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar ini, heranlah ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai dari seorang pun di antara orang Israel. Jadi perwira ini percaya bahwa Yesus itu firman yang hidup. Dia udah mendengar mungkin seperti perempuan itu tentang keajaiban kuasa Yesus. Dia tahu kalau tentara itu perintah pasti melakukan. Jadi saudara, saya pernah ini kesaksian berapa kali Ibu Nani nyuruh, Her, wakilin mami ya ke rumah sakit. Waktu itu ada om yang di sini udah koma, udah ngorok. Mami ngomong, Her, kamu ke rumah sakit wakilin mami. Doakan kalau Tuhan suruh pulang, kalau suruh sembuh, bangkit. Saya tanpa tedeng-aling seperti itu. Tuhan Yesus katain aja. Aku pasti lakukan. Mami suruh ke rumah sakit, rumah sakit. Aku datang sendirian. Nggak ada yang mau diajak siapa. Aku datang ke rumah sakit. Ternyata di ICU. Saya izin boleh masuk, ada ponakannya di situ. Saya cuma ngomong, Om, kalau mau pulang, mau sembuh, ayo bangkit, sembuh, ayo saya pimpin minta ampun, dan terima Yesus lagi. Dalam ngomong itu berapa detik, cuman hanya itu, langsung melek saudara. Melek dan matanya bisa dengar saya, bisa kedip-kedip. Jadi saya bimbing dan saya pulang. Saya udah gak mikirin, saya aja melakukan tugas yang mami suruh, saya lakukan. 1 bulan berikutnya, Om itu telepon ke saya. Her, terima kasih. Waktu itu saya sudah di lorong gelap, yang gak tahu saya harus kemana jalannya. Tapi saya dengar suara Heri manggil nama-nama saya. Jadi saya balik lagi. Sayang, apa yang Heri ngomong tentang kepahitan, tentang ini benar Her. Saya sudah Heri bimbing minta ampun, iya. Saya udah lakukan. Berarti masih ada kesempatan orang itu untuk sembuh. Tapi 3 bulan berikutnya setelah beres tetap meninggal. Jadi seperti perwira itu, katakan saja Tuhan akan sembuh. Dalam kesesakan saudara, berteriak dengan perkataan iman saudara. Bukan teriak yang gak karuan, katakan firman. Firmannya ini Tuhan, aku akan sembuh. Firman ini aku akan sembuh. Ada berkata, Tuhan ngomong, ada berkata seperti ini dan aku sembuh.
Sampai iman kita klik, nyampe, pasti sembuh saudara. Kalau udah klik, udah nyantol, berarti nggak ada keraguan lagi dalam iman kita, dan kita akan sembuh. Percaya saudara? Amin. Ketiga, kita belajar lagi bagaimana bisa terjadi kesembuhan. Percaya saja. Orang percaya itu belum tentu punya iman. Ya percaya, segitu banyaknya gitu kan. Tapi tindakan percaya itu di mana seorang tidak mempedulikan, harusnya nih. Tindakan percaya itu di mana seorang tidak memperdulikan keadaan yang sebenarnya. Yang terjadi, yang dialami. Mau buruk, mau sakit, mau meninggal, mau ada masalah. Percaya itu hanya percaya di mana apapun yang tidak mungkin terjadi bagi manusia, tapi orang itu sudah melihat bahwa segala sesuatunya sudah terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi keajaiban. Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lanjut, Markus 5 ayat 39 dan 42. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Dan maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegang tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Ketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan, dan sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Jadi Tuhan mengatakan percaya saja. Percaya tuh pada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Jangan dengan keadaan yang kalian, wah dia seperti ini. Percaya pada Tuhan, percaya saja. Percaya yang menyertakan segalanya dengan keadaan yang apa, yang di hadapan saudara, saudara percaya bahwa semua Tuhan akan selesaikan. Lanjut lagi, ada lagi tentang percaya. Matius 9 ayat 27. Tuhan menyembuhkan orang buta ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka jawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Waktu kalian percaya, saudara-saudara percaya, kuasa Tuhan bekerja. Sekali lagi, tindakan percaya itu waktu saudara-saudara berdoa, seolah-olah sepertinya doa saudara itu sudah dijawab, sudah terima kesembuhan, sudah terima mujizat, dan saudara dapat bersyukur. Bersyukur sebab Tuhan sudah sembuhkan, walaupun keadaannya belum disembuhkan. Percaya Tuhan sudah sembuhkan. Percaya Tuhan sudah jamah. Tuhan sudah memberkati saudara. Sudah membuka jalan keluar. Percaya saja. Di dalam Tuhan, tadi firman lagunya, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan semuanya akan selesai saudara. Lanjut, yang keempat, kita belajar terus. Banyak poinnya, sampai 8 saudara. Nanti sampai setengah 9. Kesembuhan ilahi itu bisa terjadi karena belas kasihan Yesus. Yesus yang punya belas kasihan saudara. Banyak orang sakit,
seringnya nggak sembuh, nyalain Tuhan Yesus. Udah doa, udah puasa, udah segalanya. Udah diunyel-unyel sama hamba Tuhan, nggak sembuh. Nyangka Tuhan Yesus kejam. Tapi saudara tahu, Tuhan Yesus itu penuh belas kasihan. Apabila saudara sakit, mintalah belas kasihan Tuhan Yesus. Dengan belas kasihannya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Amin saudara. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Hatinya Tuhan Yesus itu penuh kasih, penuh kebaikan, penuh kemurahan. Nggak bisa lihat orang yang susah, yang sakit. Saya juga kalau lihat orang nggak makan tuh, aduh hatinya, kenapa ya? Penuh, aduh mau kasih makan gitu loh. Selalu mau kasih makan. Nggak tahu apa yang ada di tangan saya, ya saya kasihkan untuk orang itu makan. Daripada orang itu minta makan, minta sesuatu. Saya lebih tergerak waktu lihat orang itu lapar. Saya tergerak belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus, ada belas kasihan lihat orang sakit. Markus 1 ayat 40 sampai 42. Tuhan Yesus menyembuhkan sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang pada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengurungkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Tuhan Yesus waktu menjamah dengan belas kasihannya, nggak ada penyakit yang nggak sembuh saudara. Ada lagi saudara. Lukas 7, 11 sampai 15. Ketika Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain, murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat dengan pintu kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal, ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah oleh belas kasihan. Sekali lagi, belas kasihan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuh, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Minta belas kasihan dalam keadaan apapun Tuhan. Have a mercy on me. Berikan belas kasihanmu. Berikan belas kasihanmu. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan anggap Tuhan itu gak punya hati. Hatinya penuh belas kasihan, penuh kasih. Cepat aja, kita kelima. Bagaimana kesembuhan itu ilahi terjadi? Karena dosanya diampuni saudara. Kita baca Markus 2, 9-12. Mana lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangun, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh, kepadamu kukatakan bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat
tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Waktu Tuhan mengampuni orang yang lumpuh ini, kesembuhan terjadi. Penyakit yang ada di setiap orang-orang biasanya itu sebenarnya terjadi karena kitanya, saudara. Karena kecerobohan kita. Kita tidak bijak dalam cara kita hidup. Kita hidup semau kita. Kalau lihat sate kemarin, waduh, orang makan sampai banyak banget. Dia ambilnya 5, tapi datang lagi ambil 5 lagi. Balik putar lagi ambil 5 lagi. Kalau lihat duren, wah, habis makan sate kambing makan duren. Jadilah itu penyakit. Kalau minum yang manis-manis, udah malam minum yang manis-manis, jadi pabrik gula. Ada yang orang, saya nggak bisa tidur sore, harus jam 2, jam 3. Bagaimana tubuh kita membaiki sel-sel tubuh kita? Kita yang ceroboh, nggak mau menjaga kualitas kita hidup. Makanya jeroan, ya asam urat. Makanya yang asin-asin sukanya. Ada yang suka, orang di sini ada yang suka habis makan asin, mintanya manis. Nanti habis manis, minta asin lagi. Ada, saudara. Ada yang suka mabuk-mabukan. Ada yang minum narkoba, merokok. Kalau diomong, nggak ada di Alkitab merokok itu dosa. Saudara, waktu saudara-saudara sakit, ingat, review apa yang saudara perbuat atas tubuh saudara sehingga sakit. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku sudah ceroboh, aku sudah makan yang enggak karuan. Di doa Bapa kami pun Tuhan ngomong beri makanan secukupnya, bukan berlebihan. Di Perjanjian Lama imamat juga ada makan makanannya nggak harus dimakan. Binatang yang nggak kuku belah nggak boleh. Babi nggak kuku belah, tapi enak kan? Suka babi semua. Jadi kolesterol. Mari saudara, yang sakit saat ini dengar, minta ampun. Minta ampun pada Tuhan. Semua kesalahan yang merusak bait Allah saudara. Keenam, cepat. Karena salib Yesus, bilur-bilurnya menyembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Waktu Tuhan Yesus disalib, itu dia yang menanggung semua penyakit, semua kutuk, semua dosa kita. Lagunya ada Cina, lagu lama, apa, penyakitku ditukar di kayu salib. Lagunya apa, Agus gitu kan. Pertukaran terjadi di kayu salib. Waktu kalian datang Tuhan oleh biru-biru Yesus, terjadi pertukaran di kayu salib. Penyakit saudara dipaku di kayu salib tuh semua. Penyakit-penyakitnya pakukan. Karena Tuhan Yesus sudah membayar saudara dengan darahnya. Lanjut cepat. Mendengar dan melakukan firman. Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini mendengar firman, melakukannya. Kita tinggal di dalam firman-firman di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, nggak ada penyakit. Yesus pun nggak pernah sakit, saudara.
Kalau kita tinggal dalam Yesus, tubuhnya tubuh Yesus. Kita di dalam Yesus, gak mungkin sakit. Kalau kita mendengar suatu firman, kita harus lakukan. Waktu 2019 sebelum COVID, Ibu Nani kan dapat kumur air garam. Minum air putih yang banyak. Supaya gak ada virus. Gak kena virus. Karena doanya akan ada virus-virus yang keluar waktu itu. Sebelum COVID. Seberapa kita yang waktu dengar firman itu melakukan kumur air garam, minum air banyak. Setiap hari nggak bolong. Saya ngaku nggak bolong-bolong saudara. Jadi kena juga. Padahal sudah diberitahu oleh Tuhan kuncinya dan apa yang harus dilakukan. Jadi kalau dengar ada misalnya orang datang ke hamba Tuhan didoakan. Tuhan ada pesan Tuhan, hanya mereka dengar untuk memuaskan telinga dia, tapi tidak melakukan. Banyak saudara. Kalau terjadi satu, loh tadi ngomongnya gitu, tapi kamu lakukan enggak? Ya hanya enggak mau melakukan saudara. Hanya memuaskan telinganya untuk didoakan. Ada yang orang yang latah minta didoakan. Setiap hamba Tuhan datang minta didoakan. Padahal maksudnya apa nggak ngerti. Saya paling bukan anti. Saya tuh takut kalau di hamba Tuhan, pas Tuhan ngomong sesuatu dan saya nggak bisa lakukan. Sama aja saya berutang sama Tuhan. Tapi kalau sudah dapat rema, lakukan saudara. Kayak seperti suaminya Cina, Ko Wiwit lagi dulu. Sakit pinggangnya, terus-terusan. Betul gak Ci? Suruh jemur, ikutin jemur. Suruh apa, ikutin apa. Itu proses, bukan mungkin itu bukan Tuhan bisa langsung kasih tahu dan sembuh. Tapi ini dalam proses, jemur, kasih obat apa. Suatu saat memang nggak sembuh. Tapi suatu saat ada yang ngasih tahu, Tuhan suruh ngasih obat apa sih? Sama obat asam urat. Sakit pinggang bisa sakit asam urat. Dikasih suruh makan asam urat. Itu pesan Tuhan dari Ibu Nani, makan asam urat, sembuh. Semudah itu, hanya satu makan, sekali makan sembuh. Tuhan gak pernah salah saudara. Dengar firman, tinggal di dalam firman, semuanya akan sembuh. Yang terakhir, ini yang paling orang pada apal nih, hati yang gembira. Untuk kesembuhan ilahi terjadi hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Kalau hati gembira, imun kita naik saudara. Waktu zaman COVID, sebenarnya COVID-nya sih nggak apa-apa. Ketakutannya itu yang membuat orang meninggal saudara. Banyak orang meninggal karena ketakutan, bukan karena COVID-nya. Takut, sesak dikit, waduh, ini udah harus di oksigen. Sakit semua, aduh nanti mati gimana? Pikirannya yang buat mereka jadi lemah. Sehingga imunnya turun, penyakitnya yang jadi kuat. Harusnya imun kita yang memerangi COVID itu. Orang sakit stres, bisa sakit kepala, sakit lambung, macam-macam. Karena imunnya kita turun. Teman saya waktu itu, dia nggak tahu kena kanker. Dia datengin di rumah sakit, Pak bagaimana? Wah aku percaya Yesus sembuhkan aku. Aku percaya sih. Aku sembuh. Begitu dapat kabar dia kanker, langsung drop dia. Imunnya turun dan 3 hari meninggal. Padahal tadinya sehat banget, bener. Stadiumnya nggak terlalu tinggi banget. Ketakutannya buat dia mati. Coba lihat Komeng. Komeng nggak bahagia terus, seneng terus. Waktu COVID orang pakai masker, dia nggak pakai masker. Orang di rumah dia keluar di halaman terus, nggak kena penyakit tuh. Sakit pun enggak. Lihat Komeng sakit tuh jarang banget. Paling sakitnya asam urat aja dia, makannya telur ceroboh. Tapi nggak pernah sakit yang macam-macam. Hatinya gembira saudara.
Jadi bergembiralah dalam Tuhan. Dalam segala hal di dalam Tuhan. Tuhan itu sumber sukacita, sumber kesembuhan. Minta tenangkan roh kita, minta urapan damai sejahtera, sukacita dalam hidup kita supaya kita tetap sehat. Saudara, dari 8 ini saudara, renungkan dan lakukan. Ayat terakhir, Yesaya 36 ayat 16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku, bukan itu ya, salah ya. Yang itu. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Saya bacakan aja ya. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buat aku sehat, buat aku sembuh. Doa saudara pada Tuhan. Minta tenangkan rohmu, minta sehat, dan minta sembuh. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan, Engkau terus bicara pada mereka yang sakit pada hari ini. Biarlah Tuhan mendengar firman-Mu. Dan saat ini, bila ada yang sakit, tumpang tangan di tempat yang sakit. Yang streaming juga yang sakit, tumpang tangan-Mu. Tuhan, aku hadapkan mereka di hadapan-Mu. Hamba-Mu minta ampun pada mereka, atas mereka Tuhan. Ampuni semua dosa-dosa mereka, apapun yang mereka lakukan, atas segala penyakit yang sampai mereka merasakan penyakitnya Tuhan. Biarlah Tuhan, darah-Mu menghapus dosa mereka, darah-Mu menyembuhkan mereka. Dan aku katakan demi nama Tuhan Yesus, segala penyakit apapun yang menempel dalam tubuh mereka, Kau harus keluar demi nama Tuhan Yesus kami. Saya ikat di dalam nama, demi nama Yesus kami ikat di dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa-Mu, penyakit keluar atas tubuh mereka. Karena tubuh ini sudah dibayar lunas di kayu salib, ada pertukaran di kayu salib. Semua penyakit aku perintahkan keluar. Mulai hari ini tidak boleh tinggal dalam tubuh mereka. Semua roh yang membandel yang gak mau sembuh-sembuh, aku perintahkan sekali lagi. Demi nama Tuhan Yesus keluar atas tubuh mereka. Dan aku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan ada kuasa, ada kesembuhan. Di dalam nama Jehovah Rafa, hari ini semua yang sakit di dalam nama Yesus sembuh total, kembali sempurna tubuhnya, jadi kuat, jadi sehat untuk melayani Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu saat ini turun atas setiap yang sakit dan kesembuhan ini terjadi. Tuhan, kami bersyukur Tuhan saat ini. Kami bersyukur karena Engkau sudah jawab dan sudah memberikan sembuhan atas mereka di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau saudara percaya semua akan terjadi ya. Perkara-perkara yang spektakuler, mujizat akan terjadi di tempat ini. Setiap pagi kalau kita mendengar akan sesuatu firman, kita responi ya, pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, buat pujian penyembahan selama 1 jam ini Tuhan. Terima kasih karena kami tahu Engkau begitu amat sangat luar biasa mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau ada. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya akan hal ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami datang di hadapan ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat keadaan keamanan di negara kami ini Tuhan. Kalau kami banyak mendengar adanya gempa bumi di daerah-daerah Tuhan, di Sumatera, di tempat-tempat yang lain, di Gunung Kidul. Tuhan, kami tahu semua karena Engkau sudah katakan bahwa malapetaka akan terjadi.
keadaan dunia makin hari makin gelap. Tapi pada saat ini kami mau berdiri Tuhan, buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau tahu kerusuhan demi kerusuhan yang terjadi dan yang kami dengar. Pagi hari ini kami mau bersatu hati ya Tuhan, kami mau berdoa. Hujan damai sejahtera turunkan Tuhan atas setiap oknum-oknum yang tidak mengerti bahwa apa yang mereka lakukan dengan kekerasan dan ketidakpuasan akan menghancurkan bangsa ini, akan menghancurkan negara ini. Tuhan, kami minta hujan deras terjadi, yaitu hujan damai sejahtera. Pengertian-pengertian yang daripadamu turunkan Tuhan akan oknum-oknum yang tidak mengerti. Beri roh kesadaran yang berasal daripadamu. Ampuni Tuhan akan oknum-oknum yang membakar akan hati dan pikiran mereka. Kami berdoa, Kau ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Jikalau mereka ingin menghancurkan akan bangsa ini, Engkau ampuni ya Tuhan. Kami saat ini datang di hadapan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa ini. Semua roh ketidakpuasan Engkau sendiri akan memadamkannya Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu ini buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mau menyerahkan akan saat-saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk seluruh aparat negara kami, untuk dapat mengatasi akan segala sesuatu ya Tuhan. Yang kami dengar apa yang bakal terjadi di Jakarta, Tuhan Engkau yang akan meredam segala sesuatunya. Bapa, kami sungguh menyerahkan akan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kendalikan bangsa ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan mengendalikan bangsa ini Tuhan, sampai bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hati-Mu. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Saat ini juga kami berdoa untuk sebentar sore dalam ibadah kami Tuhan. Kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah sebentar sore Tuhan. Engkau berikan firman-Mu, jawaban yang berasal daripada-Mu, buat kami dapat menangkap apa yang Engkau mau. Kami mau aktifkan Tuhan akan tetesan yang Kau berikan buat kami. Roh kepandaian, roh pengertian, untuk dapat menangkap firman-Mu, untuk dapat mencerna apa yang Engkau mau, dan untuk kami dapat melakukan bagian kami dalam dunia ini, sampai tidak ada semua rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Beracaralah untuk sebentar sore Tuhan, dan biarlah seluruhnya acara sebentar sore ada di dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, semuanya yang ada dimanapun juga Tuhan, yang saat ini sedang melakukan doa puasa untuk mencapai akan pemulihan Pondok Daud. Kami minta dalam nama-Mu, Engkau turun tangan Tuhan. Biarlah doa puasa ini akan menutup semua lubang-lubang yang ada dalam tembok-tembok yang ada. Kau pulihkan keluarganya, Kau pulihkan usahanya Tuhan. Engkau pulihkan dalam segala perkara jasmani dan rohani. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa puasa yang kami lakukan berantai ini mendatangkan suatu dampak yang sangat luar biasa.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami saat ini. Bapa, kami berdoa saat ini. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hari ini Tuhan, daya tahan tubuh yang berasal daripadamu. Hari ini Engkau bicara tentang kekuatan kesehatan. Dan hari ini juga kami minta kekuatan kesehatan yang daripadamu, sehingga kami kuat dan sehat untuk dapat melakukan bagian kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam pengurapan. Bapak, hari ini dan sepanjang hari ini kami terus membutuhkan Engkau. Karena kami tahu tanpa pengurapan daripadamu, kami akan gagal di dalam melakukan segala sesuatu. Dalam namamu Tuhan, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami. Biarlah menguasai akan mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan, dan bibir mulut kami. Kami minta di dalam namamu, biar hati kami tetap Kau pegang Tuhan, supaya perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Bapak, semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Tuhan, sehingga kami tahu bahwa perkara-perkara yang tidak benar Engkau yang akan memperbaikinya. Bapak, berkati tangan kami. Ini tangan kami. Hari ini kami akan melakukan pekerjaan kami Tuhan. Mohon anugerah-Mu. Dalam pekerjaan kami Engkau yang akan menguasainya. Engkau akan memimpin dan berkati dan layakan tangan kami menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kaki kami Tuhan. Biar kaki kami boleh berjalan hari ini bersama dengan Engkau. Pimpin perjalanan kami, sehingga sampai rencanamu jadi atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh amat sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.